Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini ingin mempresentasikan kumpulan penelitian kami yang berjudul Solusi sebagai upaya membantu perekonomian keluarga di era pandemi di kalangan siswa mandiri. dengan saya Najwa Dian Aulia. Dengan saya Asira Nominasi dan saya Edil Alfa. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Harisno FPDI selaku Bapak Kepala Sekolah dan juga seluruh pembina dari STKIP dari Jombang dan juga bisa selagi bisa kami dan kepada semua teman-teman yang telah terlibat dalam penelitian ini. Satu pendahuluan, kita semua mengetahui bahwa COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, Cina, dan kemudian terdeteksi pertama kali di Februari 2020. Penyebaran virus ini menyebabkan banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan penularan virus ini agar tidak semakin luas. Ada PPKM, ada PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan diharuskannya untuk stay at home, tidak boleh bergerombol dan lain-lain. Faktor inilah yang menjadikan terhambatnya aktivitas masyarakat yang mengakibatkan krisis ekonomi. Proses pengalihan semua aktivitas dari tatap muka atau offline menjadi online melalui internet yang bisa diakses mana saja. Kemudian mendorong perkembangan internet untuk melanjutkan media berbasis digital. Usaha online berbasis internet yang biasa disebut dengan pasar online atau marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi selain media sosial sebagai media interconnection jarak jauh juga bisa menjadi media ekonomi transaksi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini akan membahas beberapa topik. Siswa merupakan bagian dari pelaku dalam online shop tersebut. Di awal akan mencoba menguraikan argumen utama tentang online shop sebagai upaya membantu perekonomian keluarga di masa pandemi. Kemudian akan menguraikan apa saja penjualan hasil dan manfaat dan dari penjualan online yang dilakukan oleh siswa siswi menghadapi di masa pandemi. Selanjutnya adalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Untuk subjek penelitian, subjek yang kami gunakan dalam penelitian ini ditujukan kepada siswa mahasiswa berdiri yang memiliki usaha online yang sering disebut dengan online shop. Untuk selanjutnya, sumber data. Kami mengumpulkan sumber data memakai dua cara, wawancara dan pengisian angket. Untuk pengisian angket, kami telah menyebarkan angket kepada siswa mahasiswa berdiri yang memiliki usaha online shop. Kemudian analisis data. Cara kami menganalisis data dari penelitian dengan cara mendeskripsikan upaya usaha online beserta dampaknya yang dilakukan siswa mahasiswa berdiri. Hasil pembahasan, kami mendeskripsikan upaya usaha online yang dilakukan siswa mahasiswa berdiri. Dari hasil wawancara, bagaimana upaya siswa mahasiswa berdiri untuk membangun perekonomian keluarga dengan cara usaha online dengan menjual barang seperti pakaian, kosmetik, aksesoris HP, produk skincare, polaroid, dan hijab. Dari data pengisian angket dihasilkan peneliti berdasarkan jenis barang yang dijual adalah pakaian sebesar 90%, kosmetik atau produk skincare sebesar 40%, polaroid sebesar 10%, perabotan rumah tangga sebesar 40%, aksesoris atau software handphone sebesar 10%. Dari hasil wawancara, bagaimana upaya siswa mahasiswa berdiri dalam melakukan penjualan barang dengan promosi status WhatsApp dan membuat grup online shop agar mengetahui apa saja barang yang diperjualbelikan. Media yang digunakan dalam proses promosi adalah aplikasi WhatsApp, Shopee, Instagram, Facebook. Dari data pengisian angket yang dihasilkan,
di suatu tempat atau juga bisa melalui penggunaan barang lewat teknologi. Untuk tujuan yang kedua yaitu pertama usaha online yang dilakukan siswa ketika terdiri dari untuk mengetahui dampak yang dirasakan siswa ketika melakukan online swab saat pandemi, peneliti mengerjakan dari wawancara dan juga pengisian aplikasi yang telah disediakan kepada siswa. Untuk poin yang pertama, dampak yang diperoleh dari data hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden yang dilaksanakan sehari secara aktif tersebut mendapatkan hasil bahwa mereka berhasil untuk membantu para komponen keluarga dengan tidak meminta uang saku setiap harinya dan bisa untuk kebutuhan pribadi sendiri. Dan untuk poin kedua, dampak yang diperoleh dari hasil angket. Dalam angket ini, peneliti menuliskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengisian nama, pengisian kelas dan jurusan, pengisian jenis kelamin. Yang keempat, ada jenis barang yang dijual, kelima media yang digunakan. Yang keenam, pendapatan yang didapat dari hasil online swab setiap bulan ketika pandemi. Yang ketujuh, ada apa alasan responden menjalankan usaha tersebut. Dan yang terakhir, apakah online swab dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga ketika pandemi. Dari hasil angket tersebut diperoleh hasil bahwa responden berhasil untuk mengangkat beban orang tua. Dan kesimpulan yang didapat oleh peneliti yaitu satu, upaya siswa memindahkan diri yang menjalankan online swab di masa pandemi merupakan kegiatan untuk mengisi waktu luang yang sangat bermanfaat melalui online swab. Siswa dapat mendapatkan manfaat tidak hanya berupa materi, tapi juga materi. Yang kedua, upaya usaha online yang dilakukan sebagian siswa memindahkan diri dengan menjual barang seperti pakaian, makanan, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Yang melalui dari beberapa aplikasi lain seperti WhatsApp Business, Instagram, Shopee, Lazada, dan juga Facebook. Online tersebut memberikan dampak positif bagi siswa memindahkan diri yang menjalankan usaha online tersebut. Antara lain, yang pertama, membantu perekonomian keluarga seperti memperoleh uang saku sendiri. Yang kedua, menjadikan diri sendiri lebih mandiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau informasi demikian